Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha melihat segala-galanya, yang maha mendengar apapun yang terucap, semua suara. Dan semoga Allah yang maha tahu segala isi hati, menggolongkan kita menjadi hamba Allah yang hakul yakin kepada Allah, sehingga setiap saat semoga hati ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 10 November, Hari Pahlawan. Pahlawan adalah pahlawan, orang yang berbuat, melakukan yang terbaik, yang semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah. Pahlawan adalah posisi yang luar biasa mulia dalam Islam. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak termasuk pahlawan orang yang berjuang untuk dipuji, dikagumi, dihormati. Mungkin orang melihatnya sebagai pahlawan, tapi dalam pandangan Allah bisa tidak jadi pahlawan kalau niatnya ingin dipuji, dikagumi. Nanti di akhirat ini yang pertama dihisab adalah pejuang yang merasa berjuang dan merasa syahid. Lalu ketika dihisab, ditampakkan oleh Allah karunia Allah kepadanya dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang sampai saya meninggal di medan perang. Dan saya lakukan ini karena engkau. Tapi Allah berfirman kepada orang ini, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani, ingin disebut pahlawan. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu, apa?
Apanya? Adik-adik apanya? Hatinya, niatnya. Akhirnya tidak diterima, bahkan nauzubillah diseret tuh, tertelungkup jadi ahli neraka. Jadi dalam segala urusan kita harus mengawali meluruskan niat. Semoga para pahlawan pejuang diberi niat yang tulus sehingga berjuang dan kita menjadi merdeka seperti ini syariatnya ya. Hakikatnya udah pastikan Allah yang menghendaki. Syariatnya adalah para pejuang. Dan mudah-mudahan kita mewarisi semangat berjuang. Nah, adik-adikku yang baik, dalam Islam itu ada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat. Jadi kita sederhanakan ya, bahwa dalam hidup ini kepada Allah pencipta kita, kita mengabdi, kepada umat makhluk ciptaan Allah kita berkhidmat. Kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita lakukan belajar, berbakti ke orang tua, nolong orang, apapun yang kita lakukan, cuma satu niatnya, lillahi ta'ala. Gimana bolehkah kita berjuang untuk pujian orang? Mau apa? Pujian itu hanya getaran udara yang merambat ke telinga kalau dia suara. Gak ada apa-apanya. Bahkan bahaya. Kita kalau ada orang memuji ya terserah orang, tapi jangan jadi tujuan. Jangan jadi tujuan ingin dipuji orang, dan jangan jadi cita-cita ingin dipuji orang. Alhamdulillah, ini terdengar tidak nih ke radio, ke semua? Ya, qadarullah ujian. Barusan mendengar alarm bunyi, tet, tet, tet. Tidak usah marah. Pertama, kita tidak tahu mobil siapa. Yang kedua, kita juga tidak bisa apa-apa. Tidak punya kuncinya. Sambil kita doakan saja, semoga cepat berakhir. Alhamdulillah, berakhir juga. Ini sekedar ya, barusan tadi sedang sholat, ada alarm bunyi, tereret, tereret. Pas mendengar begini, hati langsung mengatakan, qadarullah, ini udah waktu takdir Allah, ini ujian dari Allah. Jangan sampai tereret, apa biasanya pikir, aduh, siapa tuh yang punya HP, ngaco pisan, harus cepat dimatiin, gak dimatiin juga, ngedumel sambil tidak bergerak karena lagi sholat, tidak menyelesaikan masalah, benar? Kita tidak bisa apa-apa, makanya hati ketika teneret, qadarullah, ini adalah takdir Allah, ujian. Daripada kita mikirin yang punya HP dan tidak bisa apa-apa, lebih baik ini ujian keikhlasan. Udah langsung fokus ke sholat, lebih fokus lagi ya Allah. Jangan sampai mencari siapa yang punya HP, makin sebel, awas loh kalau udah selesai. Ngancam lagi dan tidak selesai. Biasanya kalau udah selesai sholat juga dia tidak berani nemu yang punya HP ya. Karena yang punyanya itu mudaris. Misal. Nah, yang kedua, yang punya HP, kalau HP-nya bunyi langsung matiin itu, masukin saku, jangan dibiarkan. Bayangkan baru juga takwir HP bunyi pada sholat Isya 4 rakaat itu bisa dendam ke sumat tuh satu masjid. Lalu tidak usah repot-repot, kita kepada yang punya HP ini husnuzon bahwa dia tidak ada niat untuk membunyikan HP-nya waktu sholat.
dia juga sudah malu dan tertekan dengan HP-nya bunyi, ya. Jadi kita tidak usah ikut campur menekan dia lagi, dan kita maafkan saja. Sambil kita tekadkan jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Dan kepada yang HP-nya bunyi, segera matiin, ya. Kemudian bertekad tobat karena sudah mengganggu banyak orang, walaupun tidak sengaja tapi tetap mengganggu, dan minta maaf. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Maaf, saya tadi yang HP-nya bunyi. Kepada seluruh jamaah yang terganggu sholatnya, saya mohon maaf. Begitu, tanggung jawab. Ya. Baik adik-adik sekalian, para pemirsa, AA berada di Pondok Pesantren Darut Tauhid di Geger Kalong ini, ya. Berikut ini ada beberapa latihan rendah hati. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Ayo kita mulai latihan rendah hati. Bagaimana caranya latihan rendah hati? Pokoknya kita awali dengan senang sekali berterima kasih. Orang sombong jarang berterima kasih karena dia merasa orang itu harus melakukan kebaikan baginya. Mari, kan maaf, lupa ya, lawan daripada tawadu adalah takabur, sombong. Orang yang sombong cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran, menolak kebenaran, dan menganggap remeh orang lain. Nah, kita ambil dari dua ini. Jadi, kita maaf ya tadi kesalahan. Jadi mulai yang pertama, latihan rendah hati adalah latihan rindu nasihat. Jadi kalau ada yang memberikan saran, masukan, bahkan kritik, koreksi, itu adalah bagian penting dari karunia. Jadi kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, minta ke Allah, minta diberi petunjuk, dan Allah bisa memberi petunjuk lewat siapa saja. Makanya orang-orang yang rendah hati itu, tawadu itu cepat sekali majunya. Cepat sekali menjadi lebih baik. Karena dia mendapatkan saran, kritik, koreksi itu dengan rasa syukur. Maaf ya, kemarin ada yang parkir motor di dekat masjid itu, separuh badannya melewati garis. Lalu pas AA lewat, maaf, ini motor siapa? Oh, saya Pak, katanya. Oh, maaf, ini saya sedang beli ini. Ya, itu udah pastilah ya, kita juga udah tahu. Saya sedang beli ini, terus bicara bela diri. Saya sedang beli ini tidak lama kok, sebentar. Ya, coba dilihat parkirnya. Oh iya, saya begini karena tadi di belakang ini ada parkir yang lain. Jadi terhalang begini. Jadi mau bagaimana ini? Oh ya, saya pindahkan ini kok tidak lama, terus tidak ada satupun perkataan mengakui salah. Nah, ini di dalam teorinya ya, ini sombong. Sudah salah, tidak ngaku salah, sibuk bela diri. Padahal ini bukan tempat parkir. Terus ditanya, bagaimana kalau yang mau ke masjid, pulang dari masjid? Ya, saya tidak lama Pak, ini terus tidak ada keluar minta maaf, tidak mengakui salah. Nah, yang seperti ini itu sebetulnya bagian dari kesombongan. Dan maaf ya, biasanya orang yang seperti ini kalau tidak berubah, dia akan sulit sekali maju. Karena ciri orang yang akan sukses itu adalah terbuka hatinya. Harusnya bagaimana? Saya salah. Udah begitu. Saya salah, ini parkir tidak pada tempatnya, walaupun mau beli, tapi saya, maaf ya Pak, insya Allah saya pindahkan sebentar ke sana. Bu, maaf. Jadi hina tidak? Tidak. Tapi dengan begitu, lebih buruk lagi. Bahkan ada pernah diceritakan ya, macet di jalan, dari sana macet, dari sini macet.
Sesudah turun dari kendaraan, cari apa nih penyebab macet? Ternyata sama, parkir motor di tempat fotokopi dan separuh ekornya itu ke jalan. Ini kendaraan siapa? Oh maaf Pak, saya ini sedang tergesa-gesa. Saya apa kalau S1 bikinnya skripsi, kalau S2 apa? Tesis ya. Maaf Pak, ini saya harus fotokopi, ini saya sedang tesis. Oh, menunjukkan dirinya S2 ya. Bapak lihat ini macet, ya tapi saya harus cepat-cepat ini. Karena ini saya tesisnya harus segera di fotokopi, begitulah kurang lebih seperti itu. Udah menunjukkan dirinya mahasiswa S2, sudah tidak merasa salah, melihat macet sana sini, terus gimana ini? Ini merupakan kesombongan. Tidak boleh begitu deh, malu sekali ya. Kuliah apa ya? SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, kuliah 12 ditambah 4, 16 ditambah 2, 18 tahun, parkir motor saja tidak bisa. Kenapa coba? Inilah kesombongan. Nah adik-adik sekalian, mari kita sekarang awali rindu kebenaran, rindu nasihat. Orang-orang yang sombong tidak senang agama. Tidak, agama itu tidak disukai. Tidak suka ke Allah, mendengar nama Allah, nyebut nama Allah aja dia berat. Paling yang di atas gitu ya. Tidak berani eksplisit. Itu sebetulnya bagian dari kesombongan kepada Allah. Tidak suka kepada Al-Quran, lebih banyak ensiklopedi, buku-buku, tapi Quran memang dia tidak kelihatan arogan, tetapi tidak suka kepada kebenaran, tidak suka kepada ulama. Kalau dengar ulama itu negatif aja, karena memang bagian memberi nasihat. Kalaupun dicari nanti ulama yang dianggap menurut dia jelek aja itu yang dikomentarin. Ada komentator-komentator di negeri kita nih ya, kalau ke Islam tuh a priori aja, padahal dia Islam juga. Salah aja Islam tuh ya nggak apa-apa, dia kasihan saja ya, karena yang seperti itu hanya memamerkan keburukan dirinya sendiri. Nah, kita tidak boleh ya, mulai sekarang dilatih adik-adik. Kalau ada yang memberi saran, masukan, koreksi, kritik sepedas apapun, ini adalah nikmat dari Allah. Ya, Kak, tolong Kak, itu kerudungnya menceng. Kata siapa menceng? Harusnya bersyukur. Maaf ya, maaf ini. Saya harus lebih bijaksana lagi, takut ada yang sedang sarapan. Tadinya mau nyebut upil di sini, tapi nggak jadi ya, keburu disebut ya. Misalkan di sini aja lah. Atau ada yang nempel di janggut, remeh ya, nasi. Mana yang kita perlukan? Pujian atau menyampaikan sesuai keadaan? Oh, kakak wajahnya cerah cemerlang, bersinar bagai rembulan. Cuma itu ada maaf, ada itu yang nempel. Beres, betul? Dan kita berterima kasih. Oleh karena itu, latihan untuk tidak sombong adalah latihan menerima saran, kritik, koreksi, sepedas apapun menurut kita, itu rezeki. Terima, berterima kasih, bersyukur ke Allah, memberitahu kekurangan, berterima kasih ke orang, jangan sibuk bela diri. Ya, kalau salah, akui salah, segera minta maaf, bertanggung jawab. Itu orang rendah hati. Jangan suka berkelit. Pernah dulu ya, ada guru kita mungkin baru masuk ke Darut Tauhidnya, di depannya ada sampah. Pas lewat, apa yang kelihatan? Sampahnya dekat. Itu saya lihat sampah, sebetulnya begini, saya tuh mau ngatur dulu para santri ya, nanti mau saya ambil sampah. Gimana ini? Nggak usah banyak alasan. Siap, saya salah.
Saya lihat, saya lalai. Saya siap bertanggung jawab. Beres, betul tidak? Ini saya mau merapikan santri dulu, udah apa ya dipungut kok sampahnya. Berapa detik saja. Tapi sudah kelihatan kualitas orang ini tidak mau disalahkan. Kalau kita salah, ngaku salah. Gak apa-apa, gak ada orang sempurna kecuali Nabi Rasulullah SAW. Kita pasti salah. Tapi kalau kita tidak ngaku, berubah dari kesalahan menuju ke kemunafikan yang lebih parah lagi. Ngaku, ya. Kalau salah itu ngaku, minta maaf, minta ampun ke Allah, minta maaf ke orang kalau berkaitan dengan, dan pikul konsekuensinya. Gak apa-apa, pikul, nggak diapa-apain kok. Kemarin dapat laporan ada beberapa yang lisannya belum bisa terjaga, tapi secara umum sudah lebih bagus. Nah, sebentar, minta laporan ya. Nah, secara umum bagus. Bagusnya kalau ngaku, ya saya masih belum bagus. Tidak diapa-apain, digelitikin, nggak mungkin. Didengkek, nggak mungkin. Di smackdown, nggak mungkin. Nah, tapi kalau tidak ngaku, pengecut namanya. Jelas adik-adik, mau jadi orang rendah hati, terima nasihat dalam bentuk apapun, berterima kasih. Dulu ya, maaf, ingat sebuah kejadian di SMM ini. Ada yang masih masukkan itu di SMM itu dulu sekali ya. Ada yang judes, wajahnya jarang senyum, tidak 5S, tidak senyum, tidak salam, tidak sapa, pokoknya Hashim ya, pakai shin, Hashim, asem wajahnya tuh. Oh ya, baik, terima kasih. Lalu temui, Dek, maaf, dapat informasi dari satu orang. Nggak boleh nyebut banyak kalau satu, ya. Saya dapat info dari seseorang, Adek kurang 5S, kurang senyum, kurang salam. Ada rambutannya nih. Maaf ya, kopi. Kasih tahu kalau ada yang begini, Dek. Jangan diam aja, karena pernah suatu saat lihat ceramah, saudara-saudara begini, kedupak kopiahnya, menceng. Kok ceramahnya sedih, tapi yang dengar gembira. Senyum aja, karena lihat kopiah menceng, zolim yang tidak ngasih tahu. Udah nggak ada ya rambutnya. Wah, lupa lagi. Tadi sampai di mana nih? Oh iya, Adek kurang 5S. Cik, masih kelihatan, punten. Masih kelihatan apanya? Rambut? Iya. Harus pakai helm apa? Nggak ada tuh. Ini gelap karena kopiahnya kegedean. Ya. Saya pakai kopiah ini karena ada yang ngasih, supaya yang ngasihnya dapat pahalanya, dipakai walaupun agak longgar dikit ya. Apa-apalah. Hitung-hitung helm. Tolong tanya ke teman-temannya, karena ini pendapat dari seorang. Akhirnya dia tanya ke teman-temannya. Dah aja. Sore-sore ada yang datang. Ternyata ngasih apel sekilo. Terima kasih. Sesudah saya tanya ke teman-teman, memang saya ini kurang ramah, kurang senyum. Terima kasih ini sedikit apel sebagai rasa syukur saya. Masya Allah, ini hebat ini. Nah, pikir dia pasti nih dengan izin Allah nanti karirnya bagus. Karena sudah punya
kemampuan untuk mengevaluasi diri. Dan benar dengan izin Allah. Jadi tiap ingin apel tuh ya, apa nih yang salah pada dia gitu. Memang ini guru tingkat tinggi ya, tidak semua paham. Nah, pengen apel, nggak harus ngerti lah, ini tingkat tinggi. Nah, adik-adik sekalian, apalagi yang harus dilakukan latihan tawadu. Pokoknya kalau salah ngaku, itu rendah hati. Kalau dinasehati, diberi masukan, syukur, terima kasih. Enggak usah sibuk bela diri. Tidak usah sibuk bela diri. Tidak penting kalau kita salah sibuk membela diri. Yang penting itu adalah PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Ya, kepentingan kita itu bukan sibuk menjawab. Kepentingan kita itu kita jadi lebih baik. Ulangi nih sedikit. Kalau di depan AA ini ada batu, di sana ada ular, tidak kelihatan, dan di situ ada makanan kesukaan, ya, yang sangat kita sukai, dua-duanya tidak kelihatan. Informasi yang mana yang terpenting? Tentang ular, tentang makanan kesukaan, tentang ular yang membahayakan atau makanan yang kita sukai? Jawab. Kenapa ular? Kalau mau bicara yang mantap ya, kalau ragu-ragu tuh jangan begitu. Kenapa ular? Karena membahayakan. Jadi ternyata informasi terpenting bagi kita itu bukan sesuatu yang paling kita sukai, tapi sesuatu yang paling membahayakan kita, betul? Nah, sekarang siapa yang paling membahayakan kita? Dosa, kesalahan, kekurangan orang lain, atau dosa, kesalahan diri sendiri? Jawab. Orang tidak bisa melihat kekurangan diri kalau dia sangat sibuk dengan melihat kesalahan orang lain. Kenapa ada orang yang tidak bisa koreksi diri? Karena dia pasti kesibukannya nyalahin orang lain. Jadi kalau orang ini salah, itu ngaco, si ini pelit, si ini bawel, terus kemana-mana salah, besar kemungkinan dia tidak akan bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Kalau tidak bisa lihat kekurangan diri, berarti dia tidak bisa tobat, tidak bisa memperbaiki diri. Kalau dia tidak bisa memperbaiki diri, nggak bisa memperbaiki yang lain. Jadi awalilah dengan senang dapat masukan, senang dapat koreksi sepedas apapun. Walaupun level 4 pedasnya, ya. Terima saja. Dan nggak bahaya. Dikritik tuh nggak bahaya. Yang membuat kita luka di sini tuh ya, dikritik tuh karena kita sombong. Merasa hebat, merasa layak dihormati, merasa layak dikagumi, dipuji. Kesombonganlah yang membuat kita tidak mau menerima masukan. Sombong itu hadirin. Padahal itu merupakan karunia Allah yang mengoreksi. Ya, ayo sekarang latihan tawadu lainnya apa? Berterima kasih. Terima kasih. Tapi dalam Islam tidak cukup terima kasih, harus dengan doa. Jazakallahu khairan. Pakai kasih roh jangan. Nah, karena di Indonesia terima kasih banyak, jadi suka jazakallahu khairan katsiran. Padahal jazakallahu khairan sudah cukup. Tapi tidak salah juga mau pakai banyak ya. Kalau sunnah Rasulullah itu, kalau ke akhwat jazakillah khairan, kalau ke ikhwan jazakallahu khair. Terima kasih dan pakai hati berterima kasih. Bikin salah minta maaf, sekecil apapun kesalahan minta maaf dan tulus. Bagaimana kalau orang minta maaf ke kita? Nah, kalau orang minta maaf ke kita, sebelum orang minta maaf kita sudah maafkan. Jadi jangan nunggu orang minta maaf. Dia bikin salah, maafin. Terus dia minta maaf, maaf ya,
Kak, saya minta maaf. Apa? Sama-sama. Ya, nah, jangan diperpanjang. Ya, saya maafin, tapi nggak boleh begitu. Jangan apa merasa so hebat dengan orang minta maaf ke kita. Udah, nggak apa-apa, sama-sama. Gitu ya. Jadi jangan sampai orang minta maaf kemudian kita merasa wah lebih hebat. Jangan, karena kita juga banyak kesalahan ke orang lain. Coba AA mau nanya nih ke santri. Santri, kalau melakukan kesalahan, maunya oleh teman dimarahi atau dicuekan atau diberi masukan dengan cara yang lemah lembut? Jawab. Gak mau dikasarin, tidak mau dicuekan, jadi maunya gimana? Diberi masukan, dikoreksi, diperbaiki dengan lemah lembut. Pegang kata-katanya ya. Ternyata kita tuh ingin diperbaiki dengan cara yang baik, lemah lembut, bil hikmah. Nah, maunya kita dikoreksinya, diperbaikinya di depan orang-orang atau secara pribadi? Gak mau di depan orang? Kenapa? Malu? Jadi kalau kita mau dikoreksi, kita mau sih dikoreksi. Cuman kalau bisa jangan di depan yang lain. Bicara aja secara pribadi. Gitu kan? Betul? Nah, yang ketiga. Kalau kita berbuat salah, kemudian kita mau dikoreksi secara benar, Rok? Udah menghilang sekarang? Coba ada gunting kah? Maunya diungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang lalu atau fokus ke kesalahan ini aja? 3, tidak mau diungkit-ungkit. Kita ya. Yang keempat, apakah kita mau dimaafkan? Kita bikin salah nih ke seseorang, mau dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau kalau bisa sebelum minta maaf? Kan? Maunya dimaafkan sesudah kita minta maaf atau sebelum minta maaf? Kalau kita bikin salah dan ingin orang lain begitu kepada kita, maka sekarang perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi kalau ada teman salah, bantu oleh kita. Bicara baik-baik dengan lemah lembut dan secara pribadi, jangan di depan teman-teman yang lain, ya. Dan jangan diungkit-ungkit, jangan diperlebar. Serta maafkan teman sebelum minta maaf. Apa yang ingin orang lain lakukan ke kita, lakukan oleh kita ke orang lain. Dan Allah tahu itu. Enak tidak dengarnya? Jawab. Setiap kebaikan itu enak. Mendengarnya saja enak. Kita ketemu dengan orang baik, lebih enak. Dan ada yang paling enak. Kalau kita yang jadi orang baik. Ih, pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Enak tidak dengernya? Pelit, enak tidak? Dengernya aja nggak enak. Ketemu orang pelit, senang atau tidak? Nggak enak, betul? Ada yang paling tidak enak. Apa?
Apa? Jadi orang pelit. Jadi tidak sulit sih bahagia tuh. Apa yang Allah sukai, lakukan dengan ikhlas, bahagia. Tapi saya udah nolong orang kok nggak bahagia, pasti kurang ikhlas. Karena kita ngarep-ngarep diakui sudah nolong dia, jadi nggak enak. Oh iya, saya harus sampaikan kawan-kawan sekalian yang menyimak di radio, TV dan sebagainya. Hari ini hari Rabu, seyogianya hari ini Pak Gatot dan Adeda, yang Mas Gatot dan Adeda yang menjadi hostnya. Tapi Mas Gatot sedang tugas di Jogja, dari Batam ke Solo terus ke Jogja, dan sekarang di tempatnya sinyalnya sedang lemah, sedang ada tugas, jadi saya mohon tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, ayo kita biasakan berterima kasih. Sekecil apapun kebaikan, terima kasih, doakan, dan kalau bisa balas. Jadi jangan biarkan kita menikmati kebaikan orang tanpa upaya membalas, ya. Balas dengan apa saja yang kita bisa. Kalau kita sering dibonceng orang pergi, misalkan kalau nanti kuliah dibonceng oleh teman sampai, nah jangan sampai terima kasih, memang terima kasih, tapi kalau kita makin ngebebanin orang, izah kita tuh makin turun, martabat kita makin turun. Kita harus balikan lagi dengan cara membalas kebaikannya, apakah dicucikan motornya, apakah dibelikan bensin sesekali full tank. Pokoknya jangan pernah menikmati hidup jadi beban kepada orang lain, karena akan turun martabat kita. Jelas deh? Jangan ingin ditolong orang terus-terusan. Kita tidak akan punya wibawa. Nah, selanjutnya, apalagi latihan rendah hati itu, kalau dikoreksi berterima kasih, kalau salah minta maaf, kalau ada orang berbuat baik terima kasih yang tulus, ya. Ada lagi latihannya surat tadi saya sudah tulis surat Ibadur Rahman itu, Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal al-adri wa idza qatabahumullah wa idza qatabahumul jahilun qalu salaman. Nah, ada lagi nih ayat 63 tuh ya, Al-Ankabut ya, coba deh dilihat punten ya, ini nih ya, saya mohon maaf. Al-Furqan. Al-Furqan, ya Al-Furqan, karena Al-Furqan 74 itu adalah doa jodoh, masih jauh lah adik-adik ya, yang terlalu sering ngedoa itu ya, boleh ngedoa. Yang Al-Furqan 63 yaitu tentang wa ibadur rahman. Nah, jadi hamba Allah hamba Allah Ar-Rahman, yaitu berjalan di muka bumi dengan haunan, dengan rendah hati, dan wa idza, dan jika khatahumul jahilun qalu salaman. Dan ketika orang jahil mengatakan sesuatu yang enggak enak, kan orang macam-macam ya, ada yang suka celetak-celetuk, ada yang suka arogan, ada yang suka memojokkan aja, ada orang yang petantang-petenteng, ada yang pemarah, ada yang suka menghina. Nah, ini semua termasuk jahilun, orang-orang yang bodoh. Bodoh ini tidak selalu bodoh akademiknya, tapi dia bodoh di dalam perilaku yang baik. Jadi orang-orang yang arogan, petantang-petenteng, suka ngebully, suka ngomongnya jelek, suka menghina, meremehkan, nah itu namanya jahilun.
orang-orang yang jahil, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga dia tidak memilih sikap terbaik. Bagaimana menyikapi mereka? Nah, orang-orang yang rendah hati itu qalu salaman. Perkataannya tuh perkataan yang membawa kebaikan, keselamatan, yang menenangkan, yang tidak memancing. Kenapa sih kamu gitu? Oh iya, maaf, itu aja. Kamu jangan centil ya jadi orang. Misal ya, di luar sana ada yang ngomong gitu. Kata siapa saya centil, Saya kan lelaki. Gak boleh gitu. Kalau ada orang yang, jangan centil ya kamu ya. Ya, maaf ya. Permisi. Pokoknya qalu salaman. Keluarkan perkataan yang tenang, yang tidak memancing, yang mendamaikan, yang membuat orang tidak terpancing menjadi lebih emosi. Jelas adik-adik? Kan suka ada yang ngomongnya tidak enak, ada enggak? Yang celetak-celetuknya teh, pet bun, pendek buntet. Nggak usah tersinggung. Senyum aja. Maaf ya, ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monyet lu. Tersinggung jangan. Punten, assalamualaikum. Pergi, dah. Tidak ada gunanya kita marah-marah. Tidak ada gunanya sama sekali ngadepin orang jahil seperti itu. Kita meladeni dengan kejahilan yang sama. Jangan ya. Harga diri kita bukan untuk meladeni yang seperti itu. Harga diri kita bukan untuk bersih tegang, bertengkar, lalu merasa hebat dengan menjawab. Enggak, harga diri kita itu justru tidak usah meladenin yang kayak gitu. Mengerti adik-adik? Pokoknya orang yang tukang celetak-celetuk, komentarnya nggak enak, suka memojokkan, suka marah-marah, mencela, menghina, mempermalukan, membuka aib kita, udah senyum saja. Qalu salaman. Tenang, nah inilah sebetulnya ibadur rahman, hamba Allah yang Allah sayangi itu. Dan ciri kerendahan hati itu di sana. Jangan terpancing melakukan kebodohan yang sama. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Kalau dia menghina, kita menghina. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Terus mau ngapain pesantren? Mau apa sekolah? Mau apa ngapalin Quran? Mau apa belajar akhlak Rasul? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Kita tidak boleh diatur oleh keburukan orang lain. Orang lain milih ngomong jelek, itu urusan bibir dia, mulut dia, suara dia. Pilihan kita adalah apa yang Allah sukai. Dan yang Allah sukai, qalu salaman. Jelas adik-adik yang baik? Tenang ya, jangan, saya tidak terima nih. Saya tidak terima disebut monyet. Saya kan bukan monyet. Semua orang tahu kita bukan monyet ya. Biasanya yang tersinggung tuh yang merasa mirip ya. Iya kan? Coba yang kurus. Hei gendut, nggak tersinggung sama sekali. Coba yang gendut. Hei kurus, paling ketawa kata matanya rabun gitu. Tapi kalau gemuk disebut karung, nah itu tersinggung dia. Yang kurus disebut pensil atau congcorang ya, biasanya tersinggung. Coba yang kulitnya putih, hitam, paling bingung katanya, rabun. Tapi yang kulitnya putih, panu, nah itu juga repot, nanti jadi marah. Makanya sudahlah, kita mau tidak usah pusing dengan perkataan orang, kita sibuk saja dengan perkataan yang terbaik yang Allah suka. Setuju nih adik-adik? Nah jadi orang rendah hati itu nanti kelihatannya pada waktu ada perkataan yang tidak enak, sikap yang tidak enak. Itu diantaranya kalau lewat orang tua di depan atau di belakang. Nah,
lewat ke belakang. Kalau nggak ada jalan di belakang, lewat di depannya bagaimana? Merunduk, ya, itu tanda menghormati. Perkataan yang jangan pernah lupa, permisi, maaf, tolong, terima kasih. Permisi, maaf, tolong, terima kasih. Kalau minta tolong seseorang, maaf, Kak, boleh ambilkan itu drum? Memang itu, maaf ya, tapi tetap berat ya. Maaf, walaupun kita pimpinan, misalkan Ade sebagai ketua dewan ya, Dewan Kemakmuran Musola, tolong itu punten, tolong ambilkan selop. Walaupun di rumah misalkan ada yang bantu-bantu, maaf, bisa minta tolong ambilkan kerudung saya, maaf, tolong, maaf. Dan kalau sampai terima kasih, ya, tidak pernah rugi jadi orang sopan kepada siapapun. Karena ciri orang yang rendah hati itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Ini adik-adik lebih muda dari AA. Berarti apa? Berarti dosanya lebih sedikit. AA lebih tua dari adik-adik. Berarti apa? Coba sebutin. Hah? Berarti dosanya lebih banyak? Jangan begitu. Emang sih, cuma bukan itu yang diomongin. Kalau lihat yang muda, dosanya lebih sedikit. Nih kelas 3, lihat kelas 1. Ini adik-adik ini, dosanya lebih sedikit dari saya. Kelas 1, lihat kelas 3, apa coba? Amalnya lebih banyak, gitu. Itu tuh bikin salah. Jangan-jangan dia belum tahu ilmunya. Karena ada yang belum tahu itu salah, ya. Atau, tapi dia udah tahu. Jangan-jangan kesalahan ini yang membuat dia taubatnya taubat nasuha. Berapa banyak yang gara-gara korupsinya ketangkep, kemudian dimasukkan penjara, dan di penjara hafal Quran. Kan ada tuh ibu-ibu ya, yang ditangkap, kemudian masuk penjara, dan hafal Quran di penjara. Kenapa adik-adik belum hafal Quran? Hah? Masa nyebut belum ditangkap istighfar? Bukan karena belum ditangkap, tapi karena belum ngapalin. Sederhana banget ya. Nah, ayo sekarang kalau lihat orang tuh, lihat pasti ada kelebihannya. Jadinya kita bawaannya tuh mau hormat, mau sopan. Karena orang yang rendah hati itu sopan ke siapapun, hormat, enak. Dengernya enak tidak nih? Nah, nanti di pesantren kita tuh begitu ya. Yang kelas 1 hormat ke yang kelas 3, yang kelas 3 sayang dan hormat. Jadi suasana tuh enak, tidak ada celetak-celetuk yang nggak enak. Kalaupun ada yang nggak enak ngomongnya, ajak bicara baik-baik. Ingat nggak dujul kakosi, nggak boleh di sini ya. Nanti bisa jadi tidak jaga lisan. Kenapa kok begini-gini amat sih? Ya karena memang namanya juga sekolah bukan hanya untuk belajar, tapi untuk berlatih jadi lebih baik. Tapi di kelas sekarang sudah enak ya, jarang yang bicara tidak baik udah. Coba ini dapat nih. Dari total santri yang ada 2.244 yang sudah selamat ya mulutnya 2.140, yang masih berjuang mulutnya karena masih ada celetak-celetuk 105 atau 4,6%. Ini PR. Alhamdulillah berterima kasih ya. Jadi 95,4% sudah selamat dari duzol kakosi, dari berkata dusta,
berkata zolim, berkata kotor, kasar, dan sia-sia. Nah, terima kasih adik-adik, pertahankan terus ini. Ini bagus ya. Ada perubahan tidak dibanding waktu masuk ke sini? Coba ingin tahu bagaimana rasanya, apa yang terasa dengan suasana lingkungan menjaga lisan. Cung, ayo, ini lelaki, ngacung. Lebih tenang, diri yang tenang atau suasana yang tenang? Suasana dan diri. Kan? Lebih bisa memanage waktu. Oh, karena mulutnya jadi direm ya. Jadi tidak, ayo. Kan? Lebih disiplin gimana? Oh, gara-gara mulutnya dikekang ya. Coba itu pakai selotip nggak di dalamnya? Karena mulutnya sudah ditahan, ternyata keperilaku juga menjadi lebih disiplin. Ayo deh, lebih nyaman. Nyaman gimana? Oh, ke hati itu enak gitu ya. Baik, kehafalan gimana deh? Gimana lebih baik? Karena kurang bicara, jadi kehafalannya juga lebih enak gitu. Oh, karena perkataannya direm dari bicara yang tidak baik, maka kehafalan juga lebih mudah gitu. Masya Allah. Ya silakan, lainnya acungkan tangan. Ayo, hitung sampai 3, ya dek. Oh, jadi tidak banyak bicara gitu. Enggak lah. Tidak banyak bicara tapi banyak bertindak begitu ya. Jadi karena ininya direm, jadi lebih energinya tuh banyak berbuat, bukan bertindak mungkin ya, berbuat ya. Terima kasih. Ada lagi? Ayo, ayo dihitung sampai 3. 1, 2, jangan lihat kiri kanan. Apa yang dirasakan? Jujur, karena ini manfaat nih. Mau doakan khusus bagi yang mengacungkan tangan ya. Ya Allah, siapapun yang mengacungkan tangan dan memberikan curhat isi hati yang benar, jadikan menjadi orang yang Kau cintai ya Allah. Amin. Jong, gak pengen dicintai Allah nih? Ayo deh, apa? Yang pojok, apa rasanya sesudah suasana di kelas, di pesantren menjadi lebih berkurang bahasan? Lebih tenang, terus akrab dengan teman-teman, lebih damai dengan teman. Iya, terima kasih. Ada lagi? Ya dek. Makanya jangan ngobrol, jadi giliran ditunjuk siapa pada dirinya. Apa yang dirasakan? Lebih damai kan udah, ya kan? Ayo. Walaupun di depan kalau kurang fokus pasti kurang maksimal, ya kan? Nah, ayo. Iya. Seneng? Jadi kalau salah ada yang ngingetin, pokoknya suasana jadi enak aja. Di kamar juga enak dengan yang lain, kan? Tidak ada bully-bulian kan? Ada bully-bulian? Wah, kalau ada yang ngebully mah udah itu mah benar-benar dia nantang itu. Pokoknya kalau ada yang bully-bully sederhana sekali, beritahu ke musrifahnya ya. Bukan untuk dihukum, tapi untuk dibantu supaya menyadari bahwa sikap itu tidak baik. Tapi kan tidak ada kan? Tidak ada? Oh, Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang budiman, di hadapan ini ada santri, jadi mudah-mudahan walaupun intinya mengajar santri, tetapi yang lain bisa mendapatkan hikmahnya.
Mari kita latih, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah. Sudah tenang saja hadirin ya. Kecuali Allah mengangkat derajatnya. Kuncinya tawadunya ini bukan untuk merasa tawadu. Wah, saya udah tawadu nih, bukan. Bukan untuk dikagumi orang lain sebagai orang tawadu, tidak penting bagi kita. Kita dinilai orang lain sebagai orang rendah hati, tidak penting. Yang penting kita tawadu karena Allah dan Allah suka kepada kita. Udah, itu yang terbaik. Tidak ada lagi cita-cita terbaik kita kecuali yang paling top adalah Allah menyukai kita semua. Terima kasih kepada para pahlawan dalam bentuk apapun ya, walaupun tidak terkenal, tidak ada yang posting, tidak dilihat orang. Mudah-mudahan para pahlawan guru, pemungut sampah, atau siapapun yang berbuat kebaikan dengan ikhlas, itulah para pahlawan. Dan jadilah adik-adik pun menjadi pahlawan yang sibuk berbuat yang terbaik. Dan cukuplah Allah yang menilai, cukuplah Allah yang membalas. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.